Setelah hackathon selesai, nanti jaringan utama akan dibuka. Artinya, kita tidak tahu tanggal berapa, bulan apa. Intinya, tidak akan lama lagi. Saya kira tidak sampai akhir tahun. Mudah-mudahan tidak sampai pertengahan tahun. Ya, kan luar biasa kan? Teman-teman semua kayaknya sudah pada paham bahwa tanggal 3 bulan 4 berapa? Tanggal 3 ya? Tanggal 14 bulan 3 ya? Waduh, itu. Kalau saya nun sewu, karena saya peserta hackathon tidak punya kewenangan menyampaikan waktunya. Itu nggak boleh. Tapi di medsos kan udah ramai sekali ya. Mudah-mudahan saja bisa menjadi kenyataan. Kalaupun tidak, kita tetap punya harapan pasti terbuka dan dibuka. Ini menjadikan suatu keyakinan. Oke, perkenalkan, nama saya Bukhari. Kebetulan saya dipasrahin sebagai Direktur Utama Pisaurum Indonesia. Alhamdulillah, berkat doa panjenengan semuanya, dari seleksi sekitar 200-an peserta, saya juga tidak pernah ngimpi, saya juga tidak pernah membayangkan, saya juga tidak pernah kenal secara langsung dengan beliau-beliau di sana. Tapi begitu kita presentasikan semua apa program saya, apa yang menjadikan harapan para pionir, kita upload, kita bisa presentasikan, ternyata itulah menjadikan kenyataan. 7 malam kita diinterview, jadi tidak sederhana itu. 7 malam, tapi baru malam pertama saya dinyatakan lolos. Luar biasa. Malam kedua, ketiga, keempat, kelima cuman ketawa-ketawa saja, ketemu udah peace saja. Nah, saya nggak tahu itu semua keterlibatan Allah. Apa yang proses itu terjadi ternyata betul adanya. Dan inilah yang saya sampaikan pada beliau ketua saat kita komunikasi, bahwa ayo kapan kita adakan kopdar, saya akan edukasi walaupun di mana, karena itu adalah kewajiban saya untuk membina para pionir Nusantara. Kebetulan pada hari ini bertepatan ada 4 undangan. Di Semarang sendiri, se-Jawa Tengah juga ada undangan. Terus di Jakarta juga ada undangan. Di komunitas saya sendiri Purwokerto ada undangan. Tapi kenapa saya ambil Bogor Timur? Nah ini, kebetulan memang saya dulu lama di Bogor, artinya memori saya itu teringat. Saya kan dulu pernah di Bogor, kenapa tidak saya bina? Itu. Saya dulu lama ada di Luwiliang, hampir sekitar 7 tahun. Saya punya tanah juga di sana, punya rumah juga di sana. Satu, kedua, kebetulan nanti sore setelah acara di sini saya juga diundang di komplek Istana Bogor. Jadi dekat. Gitu. Jadi kan dekat gitu. Jadi inilah sehingga saya menyempatkan waktu untuk ketemu dengan panjenengan semuanya. Oke. Tadi udah dipaparkan oleh ketua bahwa Pisaurum Indonesia adalah memberikan sebuah pelayanan nantinya setelah open minded, yaitu bagaimana para pionir semuanya bisa memiliki unit mobil, unit motor, elektronik, dan insya Allah akan kita kembangkan semua unit-unitnya, insya Allah. Tapi pada saat pertama kita fokus di unit mobil dulu. Semua merek, insya Allah kita ada. Pernah kami share di grup juga, itu ada beberapa 15 merek ya, 15 merek insya Allah. Dan ini lagi taraf kerjasama MOU, insya Allah tidak akan lama lagi semua akan deal and clear. Dan kebetulan nanti setelah open minded, kami juga akan berkunjung langsung ke pabrik di Jepang, di Korea. Artinya kita langsung ke sana, karena kebetulan kami tidak mungkin hanya menjualkan dari pihak orang, dari showroom yang ada saja. Kami tidak mungkin, karena kemauan daripada pionir luar biasa, sangat luar biasa. Berarti kami harus mendatangkan langsung dari negara sumbernya. Nah ini dalam proses. Dan alhamdulillah kemarin udah komunikasi, cuman memang mohon maaf sekali karena keterbatasan produksi juga permintaan semua negara meminta, sehingga kita hanya diberi kuota 3.000 per bulan. Tapi dari semua unit, nah dari semua merek, mudah-mudahan. Katakan kalau 10 merek saja, berarti per bulan 30.000 unit. Seluruh Indonesia. Berarti kalau Indonesia ada 1% dari jumlah penduduk, 2 juta saja, kami baru bisa clear and deal melayani para pionir. Untuk dapat 1 unit adalah 5 tahun setengah. Bayangkan, lama bro, lama. Sabar lagi. Nah, setelah kita diproses tadi, walaupun gratis, klik petir, ternyata untuk dapat itu aja lama lagi, sabar. Nah itu apa? Inilah keberkahan yang Allah berikan.
Bukan apa-apa. Hadiah yang Allah berikan dengan kesabaran itulah pantas. Sangat pantas. 5,5 tahun. Kalau memang semua pionir dari 1% saja 2 juta orang se-Indonesia meminta mobil semua. Dan saya yakin pasti kepengennya mobil semua. Walaupun contoh beliau Pak Ketum satu keluarga ada berapa? Punya 5 ya, lu akun. Nah, kan berarti minta semua kan? Loh, kan kepengen yang disupirin sendiri bisa juga dijual atau diberikan kepada orang tuanya, kan bisa saja seperti itu kan? Kayak panjenengan semuanya, ya kan seperti itu. Nah, namun demikian kami berharap, sangat-sangat mengharapkan panjenengan semua, jangan sekali-kali terfokus keinginannya kepada mobil yang baru saja. Kenapa? Karena insya Allah kita juga melayani nanti adalah mobil second. Gitu. Artinya apa? Kita berbagi para kawan-kawan yang ada, para vendor yang ada di Nusantara ini bisa juga memutarkan rezekinya dengan mobil yang second itu. Nah, itu loh. Dan satu lagi, jangan sekali-kali terfokus kepada satu merek. Toyota semua Fortuner. Aduh, nanti BMW siapa yang ngambil? Kan begitu. Ya, komandannya. Oh, luar biasa. Luar biasa beliau. Nah, terus Lexus siapa yang ngambil? Mercedes siapa yang ngambil? Kan begitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Ini perlu dipahami karena apa? Sekalipun semua merek itu keluar 3.000, tetap 5,5 tahun. Ayo bagaimana coba? Ya mending second aja nggak apa-apa lah. Yang penting koinnya jadinya. Nah, ya kan seperti itu. Intinya kan kita yang penting apa yang kita lakukan selama ini adalah benar dan nyata. Sehingga mematahkan para mereka atau tetangga yang selama ini kita ajak ngomong lu nyinyirin, bohong, nggak mungkin. Ya kan seperti itu. Oke, contoh sederhana. 4 tahun yang lalu namanya Bitcoin. Apa mungkin? Kita nggak pernah mungkin. Di situ kok sampai 980 juta satu koinnya. Kan nggak mungkin. Lah koin kok bisa segitu? Iya kan? Tapi nyata kan terjadi. Apalagi ini P-Network. P-Network adalah Web3. Web3 bahwa semua komputerisasi sistem yang ada di muka bumi ini nanti setelah open mainnet maka akan migrasi semua ke Web3. Siapa Web3? Panjenengan semua inilah Web3. Pemilik Web3, sahamnya adalah di panjenengan semua. Sehingga satu koin itu bukan itu. Tapi lebih tak terbatas. Ini kenapa? Sekarang hitung-hitungan, ayo kita hitung-hitungan. Kalau kalkulatornya masih nyampe. Oke, saya contoh. Saya pernah komunikasi langsung dengan Mr. Nicholas. Bahwa waktu Twitter itu bergabung ke Web 2, berapa yang dibayar? 650 triliun. Web 2 yang sekarang ada. Web 2. Bayangkan. Padahal kalau seandainya 650 triliun, ada berapa web? Google, email, Facebook. Iya kan? Belum Alibaba, Shopee, perbankan, jaringan militer, semuanya akan dan pasti akan bergabung. Berapa? Maka diprediksi jika dari 1.000 saja yang gabung senilai 650 triliun, maka akan ketemu berapa coba? Sekitar 3-5 juta dolar per koin. Hanya sistemnya. Memang Kortim yang punya sistem, artinya tidak mungkin langsung pada hari itu, iya kan? Takut nanti panjenengan semua nanti terlalu euforia. Nah, ini yang berbahaya. Kemarin di pesan Nicholas bahwa warga 62 bersabar dan jaga selalu kesabaran dan rendah hati. Bayangkan langsung 62 Indonesia. Tadi disampaikan bahwa 314.000 dolar 4,3. Padahal 1 bulan kita adalah 1,5 koin. Berapa? 7,3 miliar. Saya tanya, bisa habis nggak kira-kira? Saya tantang, siapa yang bisa menghabiskan angka segitu? Habis, luar biasa. Nah, inilah yang perlu kita
nanti tadi Pak Ketum bahwa nanti ada kegiatan yang berkelanjutan yang luar biasa ini, nanti insya Allah kita bedah semuanya supaya apa menjadi angka yang 1,5 koin itu clear and deal bisa dimanfaatkan di masyarakat kita. Kenapa? Kita hanya 1% dari penduduk Indonesia, 1%. Contoh sederhana, anggaran desa dari pemerintah berapa? 1 miliar. 1,5 miliar, 1 tahun. Nah itu kenapa nggak habis? Iya kan? Kenapa bingung membuang 300 juta? Pak, saya paling cuma 100 juta, bingung Pak. Saya udah se-RT udah saya kasih makan tiap hari. 1 tahun ADD 1,5 miliar. Sementara kita 1 bulan 7,3. Inilah yang perlu kita bahas. Ini, iya kan? Nggak akan habis, pasti habis, kurang. Kenapa? Kita 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Contoh, saya selalu mengilustrasikan kayak di wilayah saya. Itu satu kabupaten penduduknya cuma 1,4 juta. Padahal pionir di wilayah saya itu ada sekitar 1.000. Ibarat kata tiap hari saya berbagi 300 ribuan aja udah bisa. Tiap hari loh, tiap hari. Iya kan? Padahal mereka anggaran pemerintah saya cuma berapa itu kan? Nah ini yang perlu kita tanamkan bahwa apa yang menjadikan hari ini dikuatkan dengan datangnya beliau Pak Pembina dan juga kedatangan kami bahwa untuk angka-angka tersebut harus dihabiskan. Kenapa? Lah daripada ditarik lagi ke Kortim, iya kan? Iya Pak. Kan ya tuh, gitu cek Sundanya mah ya, cek Sundanya mah. Jadi daripada ditarik lagi ke Kortim, ya manfaatkan saja. Gimana cara memanfaatkan? Pakai sistem. Kalau Bapak Ibu semuanya pionir itu dengan 100 juta saja udah bingung, tapi kalau dengan sistem insya Allah tadi diterangkan oleh Ketum bahwa akan membangun masjid dan segalanya. Iya kan? Tapi apakah itu nanti berputar? Nah, itu yang dikehendakin Nicholas, bukan hanya membuang saja atau berbagi saja, tapi bagaimana ini ekosistem bisa berputar, bermanfaat. Tadi saya sampaikan bahwa kita hanya cukup satu lokasi, kita investasikan kawasan yang terpadu, di situ mungkin ada masjidnya, ada yayasannya, ada pondoknya, ada pelayanan kesehatannya, ada pasarnya, maka kita sekali drop di situ katakan 100 miliar, tapi bisa berputar dengan sendirinya. Kita ciptakan lagi di daerah lain, terus seperti itu. Maka inilah yang disebut ekosistem yang berputar dan berjalan demi kesejahteraan dan keteradilan semuanya. Maka bagi kawan-kawan pionir yang mungkin pada hari ini masuk koinnya ke dompet cuman paling 10 atau 20, nggak usah berkecil hati. Semuanya sama haknya. Yang mungkin ribuan, 1 bulan cuma 1,5 koin. Nah, yang punya ratusan pun sama 1,5 koin, iya kan? Tapi bagaimana cara sistem itu bisa terbangun? Oke, itu sedikit prakata. Oke, saya langsung saja kepada Pisorum. Nah, saya tanya semua Bapak Ibu, apakah sudah like di Pisorum? Sudah ya? Sudah ya? Ibu-ibu gimana? Sudah. Wah, belum ngerti. Aduh, ini panitia ini nanti dipandu itu. Ya. Oke. Jadi bagaimanapun panjenengan semua hendaki mobil, motor dari ya tolong bantu kami. Lex di sana supaya menguatkan posisi kami di hackathon. Tapi sih alhamdulillah per hari ini udah di atas 26.000 ya, 26.000. Artinya mudah-mudahan bisa masuk ke kapan bisa 5 besar. Kenapa? Nah ini ada pro kami sebagai apresiasi kami Pisorum, nomor teleponnya terekam di kami sistem, maka kami akan memberikan penghargaan. Kita akan undi semua nomor yang ada di sistem itu. Katakan kalau 26.000 berarti 26.000 nomor, nanti siapa yang beruntung akan mendapatkan sebuah mobil untuk transaksi mencoba untuk transaksi dengan koinnya. Walaupun belum open minded.
walaupun belum open minded, kami sudah membuat sistem itu. Ini yang tadi sampaikan itu. Walaupun belum open minded, kami terima kasih sekali kepada panjenengan semua para pionir Nusantara. Like-nya itu, dan mudah-mudahan nanti tiap korwil kayak Sumatera 1, Jawa 1, terus per provinsi 1 bisa terwujud. Mohon doanya saja semuanya lancar. Oke? Nah, oke. Jadi begini caranya. Ini terutama bagi yang belum bisa mengakses atau belum like ya. Jadi panjenengan buka akunnya, kemudian dari akun itu masuk ke apa? Pre-browser dulu. Nah, pre-browser dulu. Nah, itu makanya tadi harus urut-urutan ke pre-browser. Kemudian di sana ada di bawah garis 3 itu ada app bisa diklik, atau langsung masuk ke Brainstorm juga bisa. Oke, nanti setelah itu akan muncul, ya kan, pencarian. Maka ketik P-Showroom, P-nya hurufnya besar, spasi, kemudian S-nya besar, baru showroom. Kalau S-nya kecil nggak akan muncul. Nah, jangan salah ya kan. Nah, P-Showroom. Nah, setelah itu baru diklik, di-scroll ke atas, ada gambar jempolnya di situ, di like. Nah, jika nanti panjenengan mau menghubungi para admin pun bisa di situ, ada nama-namanya. Oke, nah, gimana caranya untuk mendapatkan mobil dan motor atau juga elektronik dari kita? Nah, ya, bagaimana caranya? Nah, ini yang perlu dipahami. Saya di medsos sering menyampaikan, menekankan juga menyarankan kepada para admin, lakukan ini, sampaikan kepada kawan-kawan pionir di grup-grup panjenengan semuanya. Karena jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Saya akan meluruskan, mohon izin Pak Novi. Saya akan meluruskan apa yang selama ini mungkin beredar bahwa ada pengelisan pesanan dan pesanan. Iya enggak? Pernah nggak mesan mobil? Pernah ya? Bahkan ada yang sampai saya pesen 20 Pak, udah di listnya. Aduh, gimana ini? Nah, ini kami perlu luruskan bahwa P-Showroom pihak kami tidak pernah mengeluarkan list pesanan mobil. Sekali lagi, tidak pernah mengeluarkan list pesanan mobil. Kenapa? Karena semua pionir akan terhubung dengan sendirinya lewat akun itu. Jadi tidak bisa, oh Pak saya ada kawannya yang pesen jadi 2 Pak, bisa enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Yang kedua adalah kenapa? Karena satu akun jatahnya adalah 1 unit mobil. Satu akun jatahnya adalah 1 unit mobil. Satu akun jatahnya 1 unit motor. Satu akun jatahnya 1 unit properti. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi apa yang ada di luaran sana dengan list pesanan-pesanan berarti bukan dari kami. Kami tidak tanggung jawab. Kenapa? Karena semuanya akun panjenengan akan terkoneksi secara langsung. Saat panjenengan akan menghendaki P-Showroom, maka tinggal klik di situ, buka akunnya, akan muncul terhubung dengan showroom terdekat. Showroom terdekat. Akan muncul showroom terdekat, kemudian diarahkan dengan Google Map. Katakan di sini ternyata rumah saya dekat dengan Mercedes-Benz, Mercedes atau BMW. Tapi tidak semuanya akan terhubung. Hanya satu yang terdekat yang memang saat itu ada stoknya. Nah, ini perlu dipahami. Sistem itu seperti itu. Seperti kita itu Grab. Jadi biasanya kan yang terdekat kan. Klik pesan Grab, maka yang terdekat itu akan terhubung. Nah, sama di P-Showroom juga seperti itu. Bahwa saat panjenengan mau menghendaki unit mobil, maka nanti panjenengan membuka akunnya, kemudian terhubung dengan munculnya Google Map, terhubung dengan showroom mobil terdekat. Silakan di situ dibuka stok apa yang ada. Stok apa yang ada. Nah, setelah terhubung dan bisa melihat, maka silakan hubungi agen yang terdekat, agen P-Showroom di kabupaten tersebut yang terdekat. Termasuk beliau, Pak Ketum ya, Pak Ketum masuk ya jadi agen. Nah, beliau, kita tunjuk beliau. Untuk wilayah Bogor itu ada 2 orang. Kita tunjuk beliau. Untuk Bogor itu kita tunjuk 2 orang karena wilayah yang padat dan luas. Nah, itu Pak Alex sama beliau Pak Ketum. Alhamdulillah, artinya tidak ada kalimat bahwa saya akan mengutamakan komunitas saya, tidak bisa. Ya disitulah tadi. Saat
Ngeklik itulah akan terhubung masing-masing. Oke, nah setelah terhubung maka menghubungi agen, silahkan telepon. Pak Ketum, tolong saya udah terhubung di Mitsubishi Cilengsi. Ayo kita datang ke sana. Nah, ternyata Pak Ketum, oh saya udah di sini, saya udah ada kantornya di sini. Udah datang saja ke sana. Datang, jangan lupa panjenengan bawa KTP dan KK. Karena itu formalitas yang memang harus diberikan kepada showroom mobil tersebut supaya pengisian data. Nah, setelah selesai semua, di checklist oleh agen tersebut, maka panjenengan akan dapat notifikasi untuk melakukan pembayaran koin kepada showroom kami, di showroom pusat. Transfer senilai itu. Katakan Lexus 3 miliar, berarti 0,8 sekian. Katakan Lexus 3 miliar gitu kan. Tapi diingat, semua harus include. Contoh biaya STNK, BPKB, asuransi, apa yang panjenengan inginkan, includekan semuanya. Jangan sampai setelah keluar dan udah transfer, aduh saya bingung, tadi asuransinya belum. Jangan, include semua. Toh juga tidak mengeluarkan uang rupiah. Nah ini, jadi maka jangan buru-buru dipikirkan, oh saya ternyata biar gagal lah, saya pasang halogen di depan, oh bumper, silakan. Artinya itu dipikirkan dulu. Wah, saya biar nanti kalau malam lampu sorotnya bagus. Wah, nanti di sini. Ah, kan biasa anak-anak muda, itu kan begitu ya. Apalagi kameramen pasti itu. Biar lampunya terang gitu kan. Nah, silakan di-include semuanya, baru total dikonversikan ke koin Pi berapa. Nah, itu yang ditransferkan kepada Pi showroom pusat. Nah, selanjutnya dapat notifikasi bahwa pembayaran Pak Ketum dengan nomor sekian, nilainya sekian untuk unit ini udah kami terima. Nah, selanjutnya dari showroom pusat akan mentransfer uang rupiah ke showroom tersebut. Itulah prosesnya. Jadi tidak terus bayar koin ke showroom, ya nggak ada. Oh, itu koin apa itu kan? Iya kan? Dan di negara kita kan belum berlaku kan? Masih rupiah kan? Nah ini, tapi mudah-mudahan di bulan 7 apa itu CBDC-nya di anu ya, beliau Pak Presiden, mudah-mudahan nanti di bulan 7 itu CBDC Central Bank Digital Currency-nya itu bisa diresmikan. Kenapa? Tahapan itulah yang harus dilalui. Dan kemungkinan udah sekitar 99% udah siap itu, cuman tinggal waktunya saja. Nah, setelah itu baru kripto diresmikan. Jadi tahapan-tahapan itu memang perlu harus kita sabari lagi. Tidak terus, aduh nanti saya kaya raya terus tukar ke bank, ya ditolak, uang itu belum berlaku. Iya kan? Nah itu. Nah setelah dibayarkan dari Pi showroom kami kepada dealer, maka selanjutnya adalah terserah panjenengan semua, Bapak Ibu, para peer, apakah mobil langsung dibawa pulang atau nunggu dikirim oleh pihak showroom. Ya monggo negonya. Wah, biar gagal saya langsung bawa pulang, Pak. Ya monggo, terserah. Kan udah clear. Iya kan? Cuman biasanya tetap ada apa namanya checklist juga mesin. Oh, barangkali oli, oh baut-bautnya. Nah, ini perlu sabar juga. Udah biarin saja lah. Nanti yang penting kirim ke alamat. Wah, sambil menyiapkan syukuran. Nah, itu kan jangan lupa syukuran. Iya kan? Wajib itu. Artinya apa yang kita selama ini lakukan biar tetangga itu jadi ikut. Iya kan, karena udah nyata loh, Pak nanti mobilnya akan datang, ini sudah telepon, udah dalam perjalanan nih, ayo HP-nya bawa, ikut dong. Ya kan tambah lagi tuh referralnya kan. Maka panjenengan nggak akan habis-habis itu walaupun cuma 10. Setelah hari ini nanti nyata, jenengan datang ke pasar, di sini kumpul, HP-nya masukin referral lagi, dapat referral lagi, nggak akan habis-habis. Apalagi nilai konversinya semakin tinggi. Nah itu, ya kan? Jadi tetap bagi kawan-kawan pionir yang pada hari ini masih di bawah 100 atau 20 atau nggak usah kecil hati, tetap semangat bahwa beliau pernah menyampaikan cukup 10 koin Anda bisa hidup bersama 7 turunan Anda. Ayo, bayangkan, saya kadang bingung, aduh saya padahal cuma punya 1000 ya. Gimana cara menghabiskannya? Wah, bingung kan itu. Apalagi beliau Pak Novi, udah puluhan ribu itu.
Wah, beliau itu di atas 10.000, bayangkan, yuk. Bingung sebenarnya, beliau bingung, makanya jalan-jalan terus itu beliau. Nah itu salah satunya, ya kan? Nah itu. Terus selanjutnya adalah saya akan menyampaikan bahwa buangkan message bahwa satu koin ditukar rupiah jadi 4 miliar. Ditukar jadi 4 miliar. Duitnya siapa? Ayo. Padahal koin P itu duit juga, alat pembayaran. Lah ngapain harus ditukar? Iya kan? Iya kan? Padahal di sini selain P showroom untuk mobil, motor dan elektronik, ada agen BRI juga. Ada Tokopedia juga. Iya kan? Ada P travel, panjenengan semua mau naik haji, umroh, bisa di situ. Moga selamat datang. Iya kan? Terus panjenengan mau beli rumah, ada P property, semuanya ada. Bahkan ada yang namanya P markets plus gold, yang selama ini mungkin pernah nulis emas, maka ada domain lagi yang kita buat, yaitu P markets plus gold, supaya mengcover kebutuhan panjenengan, keinginan panjenengan itu hanya dengan koin P, tidak harus ditukar dengan rupiah. Kenapa? Jika rame-rame panjenengan menukar rupiah ke bank, apa yang terjadi? Rush money. Ini yang berbahaya. Ini yang selalu pemerintah menyatakan bahwa Indonesia akan menghadapi krisis global, bahkan dunia. Kenapa? Kalau panjenengan kemudian setelah open minded rame-rame rombongan ke bank, saya mau nuker setengah koin, saya mau nuker sekoin, habis duit di bank. Apa yang terjadi? Nanti pedagang nggak punya duit. Jadi panjenengan semua, ya kan? Bukan ini, bukan itu. Dengan koin itu bisa dipakai untuk segala kebutuhan. Maka kami semua kawan-kawan juga yang punya kemauan dan juga impian ingin melayani panjenengan para pionir, membentuklah itu tadi P showroom, terus agen BRI, ya kan? P property, P travel, gitu. Untuk kebutuhan panjenengan semuanya. Jadi hanya dengan koin yang ada di HP panjenengan bisa untuk memiliki segala apa yang kita inginkan. Itulah. Jadi jangan terus berharap satu koin saya tukar ke bank jadi 4,5 miliar. Bangkrut negara ini. Bangkrut. Rame-rame loh. Kalau 2 juta orang, waduh, siapa yang nyetak duit? Iya kan? Nah, inilah. Jadi mulai sekarang rubah itu mindset bahwa dengan koin itu bisa kita belanjakan ke segala kebutuhan. Bahkan sedang ada juga tim yang merintis bahwa nanti juga ada penyediaan sembako. Ada. Itu Koperasi Lampung, udah barternya tuh udah sembako itu. Tadi malam juga barusan, Pak tolong kalau saya kirim dah kalau udah. Loh, saya pesan 5 ton aja dari dulu belum dikirim. Waduh, kebanyakan Pak, kalau 5 ton kan orang banyak. Nah, kan saya bagi-bagi gitu. Nah, itu salah satunya itu. Tadi malam komunikasi sama beliau. Nah, itu. Jadi di sana sembako itu sudah karena wujud koperasi udah bisa menukarkan itu. Contoh sederhana, saya waktu beberapa bulan yang lalu saya mendampingi salah satu pionir menukarkan 2 unit motor untuk membantu masjid di Banjarnegara. Kita undang vendor, kemudian vendor itu membelikan motor ke showroom motor, kemudian barter. Nah, barter, setelah barter dengan koin, kemudian motor itu dijual lagi ke dealer tersebut, kan dapat duit. Nah, duit itu kemudian kita serahkan kepada panitia masjid. Itu satu yang saya lakukan. Kedua, di daerah Batang, 1 unit Alphard, 1 unit Alphard sudah dilakukan. Itu beliau Pak Novi waktu di Batu Raden, di Cilacap, di Jogja, beliau tuh mengawal terus. Emas berapa gram saja itu kan, ada kaos, ada sarung, ramai sekali itu. Saya cuma ketawa-tawa sama beliau, ya, karena itu orang-orang seneng kan gitu. Itu salah satunya di Jogja, di Cilacap itu. Jadi inilah bahwa itu harus kita lakukan dan itu harus kita ciptakan demi terciptanya sebuah ekosistem, bahwa itu nyata. Itu yang namanya peer to peer. Contoh, setiap malam minggu di sekretariat saya, walaupun membawa aqua 1 dus, niatnya memang dari rumah untuk konsumsi bareng-bareng, tapi tidak seperti kita nilai berapa ini aqua, yuk kita bantu barter.
Nah, gitu. Terus gorengan, Bapak berapa itu? Udahlah 500.000. Padahal cuma belinya 20.000. Kita bayar 500.000 dengan koin. Gitu. Termasuk saya, pernah saya upload juga madu. Ada berapa 50 botol. Satu botolnya dinilai 3 juta. Wah, kan lumayan. Nah, itu salah satunya. Terus sambel, kemasan sambel ibu-ibu UMKM kita kumpulkan. Saya nilai satu botol cuman sebesar ini, itu 250.000. Nah itu, biar apa? Ekosistem berjalan, berputar, gitu loh. Bahwa ternyata ini sama-sama menghendaki supaya bisa jadi uang tukar, gitu. Nah, nanti di sini juga begitu ya. Di sini ada beberapa jenis itu ya. Nah, itu salah satunya itu. Jadi tetap semangat, saya pesan tetap semangat panjenengan bahwa apa yang selama ini panjenengan para pionir Bogor Timur lakukan dengan kesabaran pasti akan terwujud. Amin. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi. Saya katakan tidak akan lama lagi, itu pasti akan terwujud. Iya, siap. Bogor Timur. Bogor Timur. Nah, luar biasa. Aduh, luar biasa ini Pak Ketum. Jadi betah Pak Ketum. Jangan karena cuaca ini jadi melempem. Ah, betul. Oke, jadi sekali lagi nanti saya ada beberapa orang yang memang saya ajarkan supaya nanti cara itu bisa dipelajari, nanti baru kepada panjenengan semuanya anggota bisa mengerti. Oh sudah. Kalau saya kebetulan ya se-Indonesia kan, saya kan semua grup se-Indonesia, baik Telegram dan segalanya kan gitu. Termasuk tadi tak upload juga ke misternya, wah good gitu kan gitu. Saya beliau gitu kan. Artinya itulah yang kita lakukan, bahwa Indonesia tetap harus menjadikan pionir di Asia. Walaupun sebenarnya itu Cina ada di sana. Cina kan ya memang komunitasnya banyak ya, wajar. Kalau Indonesia kan cuma 1%, pun gebiarnya luar biasa. Beliau luar biasa, harus ke sana kemari, ada kopdar, ada luar biasa itu. Nah, inilah yang kita upayakan dengan adanya gebiar yang selama ini dilakukan oleh kawan-kawan pionir. Kemudian kami memberanikan diri mendaftarkan ke hackathon. Kasihan kalau rame tapi tidak ada di Indonesia dari hackathon, gimana? Apa kita harus beli motor ke Cina terus? Siapa yang ngurusi ekspor impor? Iya kan? Berapa nanti nilainya? Terus tingkat kerusakannya seperti apa? Berapa lama? Nah ini. Alhamdulillah dari para generasi muda yang memang punya ilmu IT yang luar biasa, juga didukung oleh permodalan yang memadai. Kemudian kita itu merintis itu. Namun demikian karena saya terus terang otak saya nggak mampu untuk menangani satu kepala untuk beberapa segi, maka kemudian dia pecahlah lagi itu properti, terus travel dan segalanya. Itu. Nah, kebetulan saya akhirnya mengambil di mobilnya saja. Nah, nanti pun ada namanya agen motor, nanti disiapkan juga siapa orangnya yang kan. Karena itu masih di bawah naungan saya, jadi bukan saya mengutamakan, tapi saya akan memberikan sebuah apresiasi kepada teman-teman atau sebuah grup yang memang satu katakan solid dan semangat tinggi. Itu masih ada 2 unit yang nanti saya minta datanya kepada beliau ketum, yaitu unit motor dan juga nanti unit elektronik yang masih di bawah saya. Artinya sekali lagi saya pesan, jangan nanti keterpihakan yang muncul, tapi kita layani pionir Nusantara. Bukan pionir Bogor saja, pionir Nusantara. Apalagi di Bogor Timur ini tadi ada yang dari Ponorogo, Banyuwangi, Bojonegoro. Loh itu kan luar biasa. Dari Jakarta malah, Bojonegoro itu kan luar biasa itu. Nah itu, wah, itu kan luar biasa kan. Bojonegoro padahal Bogor Timur. Nah, ini jaringan, inilah yang namanya jaringan kan begitu, tidak terbatas tempat. Iya kan? Cianjur. Wah, Cianjur lah itu. Kayak Kerawang lo itu. Luwiliang mana? Luwiliang mana? Dari Luwiliang. Coba Luwiliang ada nggak? Oh ini Luwiliang. Waduh ini Luwiliang. Oke. Saya lama di sana Mas. Saya itu tambang emas 2 hektar kan
Tapi terus kita tutup karena nggak punya izin. Nah itu salah satunya. Jadi sekali lagi tetap semangat. Nanti di dalam mengakses Pisorum sekali lagi ikuti arahan agen yang ada. Siapa itu? Beliau ketum. Ya, biasa deh. Oh biasa deh. Capek nanti, capek betul. Kenapa? Pak, saya udah di Mitsubishi, yang satu telepon Pak, saya udah di Yamaha, yang satu ada di Honda. Puyeng dia. Permainan saya ngumpet ngomong. Ini sama beliau dong, sama beliau. Kasihan kemarin pitbosernya pas macet. Pak Novi itu udah ke Cina, pas pitbosernya macet, jadi nggak bisa untuk transaksi. Kasihan tuh. Ke Purbalingga ngajak kita. Itu salah satunya tuh. Jadi ingin membuktikan, tapi ternyata betul ya Pak. Salah itu. Dan saya punya kawan sendiri yang asli orang sana, memang udah terbukti di sana. Kawan yang setiap hari itu komunikasi itu. Nah itu. Nah itu sedikit gambaran dari saya. Nanti selanjutnya adalah sambutan dari beliau dulu. Nanti selanjutnya bisa tanya jawab ya, karena beliau udah hadir, gitu kan. Nah, nanti kita open saja lah tanya jawab apa yang menjadi harapan panjenengan. Mudah-mudahan kalau memang masih bisa saya jawab langsung. Kalaupun tidak nanti di grup, ya kan. Nah itu salah satunya itu. Apa usulan panjenengan? Apa usulannya kepada Pisorum? Kita layani semua. Kenapa? Demi meningkatkan pelayanan kami kepada pionir Nusantara semuanya. Karena besarnya sebuah komunitas adalah dari panjenengan semua anggotanya. Itu untuk menerapkan sistem di penyempurnaan sistem bagaimana ya dari panjenengan semua usul-usulnya. Dari Bapak Ibu semua kita tampung. Kita analisa, kemudian kita putuskan baik dan buruknya seperti apa, jangka pendek dan jangka panjang seperti apa. Oke. Satu yang kami perlu sampaikan dan utama, bahwa Pisorum kedepannya akan buat showroom sendiri. Pisorum akan membuat showroom sendiri. Diutamakan adalah untuk daerah-daerah kabupaten yang memang belum ada showroom umumnya. Gitu. Loh, kalau Bogor udah banyak. Bogor udah banyak kan. Nah itu salah satunya. Kenapa? Demi mendekatkan pelayanan kami kepada para pionir. Nah, contoh saya udah siapkan ruko di daerah Cibadak 3 unit. Terus juga di daerah Sukabumi depan terminal 2 unit. Nanti untuk showroom motor, mobil, elektronik. Nah, ini yang dari Cibadak ada yang hadir enggak? Orang saya itu ada ya? Oh enggak ada. Oh Depok kan, Depok. Oh iya Depok. Oh iya. Nah itu salah satunya. Jadi sekali lagi bahwa nanti panjenengan tidak usah geruduk-geruduk ke dealer itu, dealer ini. Pisorum akan punya dealer sendiri. Sekarang sedang tahap regulasi yang kita sesuaikan dengan regulasi wilayah. Dan kemarin pada hari Senin Selasa kita udah masuk ke notaris. Dan kita juga udah hubungi pabrikan di Jepang. Nah itu tadi gambaran bahwa 1 bulan 1 jenis merek itu kita cuma 3.000 unit. 3.000 unit. Mudah-mudahan nanti dengan kemampuan yang ada dan kita upayakan semua merek mobil bisa terhubung dan nyanggupi 3.000 semua, ya kan? Dari ada 15 unit merek. Oh, kalau 15 kali 3.000 45.000. Berarti nanti sekitar 3,5 tahun bisa melayani semua pionir. Ya gitu. Ini yang selalu kita upayakan. Artinya apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa upayakan dengan sistem, dengan kemampuan yang kami ada untuk kepuasan para pionir Nusantara. Ya, itu. Yang itu umum. Terus juga panjenengan gratis kan? Iya kan? Intinya pada hari ini bagaimana koin itu bisa terwujud. Nah, itu saja. Oke, sedikit gambaran tentang Pisorum. Saya terima sekali dan saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.